Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu wa la mudhillalah wa man yudlil wa la hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah dengan anugerahnya, maka pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu kembali. Salawat dan salam kehadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya daripada kegelapan kepada terang benderang. Kemudian dapatlah kita melakukan sebuah yang dikatakan pemahaman tentang bagaimana agar kita terselamat daripada siksa Allah, yaitu api neraka, karena sungguhnya kita ini wajib berikhtiar, namun semua itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak lepas daripada yang dikatakan kunci daripada mengikut para aulia dan anbiya, yaitu 124.313 adalah semua itu dalam rangka menyelamatkan ruh yang ada di dalam dada kita. Kita sebagai umat Islam yang mempunyai kitabullah itu adalah pusaka abadi, sehingga kita dapat menjalankan agar kita pahami, kemudian setelah kita pahami baru kita dapat melaksanakan dengan baik. Bagaimanapun juga bahwasanya kita ini manusia yang penuh dengan perjuangan. Oleh karena itu perintah adalah wajahadu fisabilillah, dalam artian kata bahwasanya kita harus selalu meningkatkan daripada keimanan kita, berwajahadu, berjihad di jalan Allah, dalam arti memisahkan segala sifat-sifat hawa nafsu, dunia, setan yang muncul dari 4 anasir. Oleh karena itu ketika kita selalu mempersembahkan kepada Allah dan Rasulnya, itu harus wujud daripada inna sholatu mi'rajul mu'minin, yaitu mi'rajnya mukmin. Mi'raj itu artinya naik martabat. Jadi ketika kita berkecimpung di dalam dunia hawa nafsu, dunia setan, maka kita harus kembali meningkatkan atau mi'raj, naik martabat daripada insan, abdi daripada fisik, abdi daripada hawa nafsu, dunia setan, maka kita naikkan menjadi tingkat kepada mukmin, yaitu sebagai al-abdum fi qalbi lil mu'minin, hambaku ada di dalam hatimu yang namanya mukmin. Sehingga ketika kita berkecimpung di dunia, maka kita ketika masuk dalam solat, maka kita harus kembalikan miraj, namanya mirajul mukminin, menaik martabat dari martabat insan atau manusia kepada martabat mukmin, karena hanya mukmin sajalah kita dapat bertemu dengan Tuhannya di maqam tauhid, yaitu di Masjidil Haram yang bertanda Ka'bah. Karena kita adalah asal daripada anasir angin, api, kemudian tanah adalah kejadian yang pertama, yaitu hawa nafsu, dunia setan, kejadian daripada Siti Hawa yang kedua, dan manusia. Jadi kejadian Siti Hawa dan manusia yang kedua, kemudian yang ketiga yaitu yang ada di dalam dada kita, yaitu titipkan sumasa wa manaka fi miruh. Ketika itu maka terjadilah kita manusia yang sempurna. Kemudian kita juga harus diberitahu bahwasanya pemukul daripada hawa nafsu, dunia setan itu adalah iman, Islam, tauhid, ma'rifat. Khusyuk itu kita harus dalam menjalankan perintah dengan khusyuk, artinya tahu kalah menang tahu dari tempat khosyiun, khusyuk yang baik. Kemudian terlempar dia balik lagi dan berpaling dari perbuatan yang sia-sia. Apabila terlempar ke dunia insan tadi, maka kita keluar lagi menjadi mukmin, sehingga perbuatan kita menjadi perbuatan yang mukmin untuk menghadap Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita tidak berbuat perbuatan yang sia-sia. Cara berpaling daripada perbuatan sia-sia adalah dengan inna sholatu mi'rajul mu'minin. Jadi
Mi'raj itu artinya naik martabat yang insan, yang berkecimpung dengan dunia, kemudian naik martabat menjadi mukmin. Bagaimana caranya? Tentu tegak berdiri betul ketika mengerjakan sholat, maka yang bertemu dengan Tuhan itu bukanlah fisik atau manusianya yang mempunyai sifat innal insana rabbil kanut atau ingkar kepada Tuhannya, maka yang bertemu dengan Tuhannya adalah mukmin yang mempunyai sifat sidik, amanah, tabligh, patonah. Kemudian dari semua itu adalah panca indera. Panca indera yang 5 itu budi. Jadi panca indera yang 5 itu namanya budi. Kemudian ada akal, fikir, hayal, faham, ilmu. Jadi budi ditambah akal, fikir, hayal, paham, ilmu, itu namanya akhlak. Nah, ketika disempurnakan kejadian manusia ditiupkan ruh, terpancarlah pendengaran, penglihatan, dan perasaan. Kemudian perasaan itu, indera perasaan ada di lidah. Maka perkataan pada mulut itu namanya, itu budi. Kemudian kalau kita sudah paham dengan arti daripada kaji diri atau diri yang sebenarnya diri tadi, kita harus mengawali daripada segala perbuatan akhlak dan budi dikatakan baik apabila panca indera yang 5 tidak bertentangan dengan akal, fikir, hayal, paham, ilmu. Jadi ilmu jika masih bertentangan itu belumlah baik dan selamanya tidak dapat meletakkan hakikat sholat. Maka kita harus tertibkan di mana bertentangan terdapat dua suara yang bertentangan di dalam dada. Jadi jika memang dia baik, tentulah kita akan dapat meletakkan hakikat sholat. Setelah kita lari kepada khusyuk, maka kita harus tawadu. Tawadu itu tahu tempat meletak hakikat. Jadi tawadu itu tahu bagaimana meletak hakikat. Yakni di mana tempat menyembah, kemudian siapa yang menyembah, kemudian apa yang dipersembahkan, kemudian kemana kembali sembah, dan apa persembahan, apa yang dipersembahkan, dan bila mana waktu menyembah. Jadi 6 keterangan tadi itu adalah terjadi di dalam satu tempat, satu niat. Kemudian setelah kita ingat Mi'raj sebelum niat, karena sholat bila sudah tidak ada pertentangan dalam dadanya, kemudian kita masih disuruh bersahadat dan berselawat kepada Muhammad. Bermakna bahwasanya jika kita masih bertentangan antara dua suara yang kafir dan mukmin, atau suara-suara yang dari insan kepada mukmin tadi, maka kita masih diperintahkan yaitu bersahadat dan kemudian berselawat kepada Muhammad. Jadi sebelum kita melakukan persembahan, maka kita masih ada pertentangan di dalam hati sehingga kita tidak bisa konsen ke debat maqam tauhid tadi, maka kita mesti harus bersahadat, kemudian berselawat kepada Rasul, berselawat atas Rasul. Maka Mi'raj sebelum niat, keluarkan zakat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu adalah zakat daripada dalam sholat. Kemudian wahdaniyah, tidak ada pada tubuh kita kembali kepada Allah karena kekal di sisi Allah. Di dalam tubuh ada yang kafir dan ada yang mukmin. Maka sesungguhnya itulah keterangan yang dapat kita terima di dalam perbuatan kita melakukan persembahan. Ini sangat penting sekali karena zat mengadakan sifat, sifat mengadakan nama, nama mengadakan perbuatan atau fi'il.
Kemudian daripada semua itu kita dapat menyimpulkan bahwa di dalam kita memelihara sholatnya, memelihara kehormatannya, mereka berpaling daripada perbuatan yang sia-sia, dan diakhiri selalu waspada dari rasa jika melihat daripada jin dan sebagainya, karena akan kita melakukan sebuah persembahan kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, ketika kita di dalam mempersembahkan, kita adalah dalam rangka membina akhlak dan budi. Kemudian jangan kita selalu meminta-minta sekalipun tidak makan, atau itu dapat membinasakan agama. Jadi meminta-minta ini adalah hal yang sangat tidak baik. Kemudian apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, karena kita tidak tahu asal muasal, hanya Allah saja yang tahu. Jadi belajarlah kita daripada pengalaman yang sudah. Mari kita bersama-sama agar kita selalu mendapatkan lindungan daripada Allah dan Rasulnya, karena segala sesuatunya kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kita sebagai hambanya hanya dapat berusaha, kemudian bertawakal kepada Allah hingga kita mendapatkan petunjuk. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika karimah adim sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin.